bahwa kata kuncinya adalah depresi. Depresilah yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa Dr. Icha memilih untuk mengambil keputusan sedemikian rupa. Orang yang mengidap parasomnia memang ditandai oleh sleep terror. Orang-orang yang mengidap parasomnia akhirnya bisa melakukan perbuatan sedemikian fatal hingga mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam sekian catatan atau pemberitaan di tanah air kita menunjukkan bully terjadi luar biasa oleh dokter senior terhadap dokter junior. Halo Sobat Anyus, kembali lagi di Deep Talk bersama saya Diandra Mukni. Belakangan ini publik menaruh perhatian besar terhadap kasus kematian Dr. Icha, yang mana ini memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari dugaan intimidasi, kemudian tekanan psikologis, hingga juga terkait dengan adanya dugaan aspek pidana di dalam kematian Dr. Icha sendiri. Di tengah derasnya opini yang berkembang, penting bagi kita untuk melihat kasus ini secara jernih, khususnya juga terkait dengan perspektif ilmiah dan hukum tanpa mendahului proses yang saat ini tengah berjalan. Lantas kita akan membahasnya di Deep Talk kali ini terkait dengan bagaimana psikologi forensik memandang tekanan psikologis, kemudian juga relasi kuasa, pembuktian dalam perkara pidana, serta pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kasus kematian Dr. Icha. Dalam Deep Talk kali ini bersama saya Diandra Mukni sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Bapak Reza Indragiri. Halo Pak Reza, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Dian. Alhamdulillah. Pak Reza, kita memandang kasus Dr. Icha nih, ini kan juga cukup menarik perhatian publik yang sangat besar. Tapi kita tidak tahu apa nih di balik ini sebetulnya ada apa. Pak Reza sendiri bagaimana memandang kasus ini? Apapun kondisi yang dialami oleh Dr. Icha, tetap saya merasa perlu menyampaikan belasungkawa untuk keluarga. Ini peristiwa yang menyedihkan bagi keluarga, bagi pihak rumah sakit, bagi masyarakat, dan seterusnya. Empati saya berikan untuk mereka. Kalau kemudian kita kembali ke pokok persoalan tentang hal ihwal menyangkut meninggalnya Dr. Icha, memang selama ini saya beranggapan, dan ini juga sudah menjadi perbincangan publik, bahwa kata kuncinya adalah depresi. Depresilah yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa Dr. Icha memilih untuk mengambil keputusan sedemikian rupa. Walaupun dalam hati kecil saya bertanya-tanya, depresi itu bukanlah sebuah kondisi yang muncul dalam 1-2 hari. Depresi butuh proses yang sedemikian panjang, waktu yang tidak sebentar, sampai kemudian seseorang pada akhirnya memilih untuk tanda petik mengakhiri depresinya dengan mengambil keputusan. Apa boleh buat, saya merasa punya kepentingan untuk mengatakan itu keputusan yang salah. Apapun alasannya, kita tetap harus memilih untuk tetap hidup dan tidak mendahului kehendak Tuhan gitu ya. Nah, sekali lagi butuh proses waktu yang panjang. Sementara dalam kasus Dr. Icha kita tidak semata-mata bicara tentang kemungkinan dia mengidap depresi. Dengan kata lain, masalah tentang Dr. Icha tidak sebatas persoalan klinis. Tapi karena persoalan ini sudah dibawa juga ke ranah hukum, maka konteks forensik sama sekali tidak bisa kita tanggalkan. Konsekuensinya adalah benar kita perlu memahami secara utuh kondisi klinis apa yang kiranya dialami oleh Dr. Icha, sembari mencari tahu apa sebab musababnya, tapi implikasi hukum dari peristiwa itu sendiri sama sekali tidak boleh kita kesampingkan. Karena realitasnya, sekali lagi, masalah ini sudah ada di meja otoritas penegakan hukum. Nah, aspek klinis itu relevan, aspek forensik dalam kurung hukum tidak bisa kita kesampingkan. Kita mungkin runut dari kronologi kematian atau kronologi kasus Dr. Icha dulu ya. 13 Juni pasien datang, kemudian diduga diintimidasi oleh 3 anggota DPRD. Kemudian tanggal 15 Juni pasien sudah sembuh, kemudian Dr. Icha mulai mengalami perubahan sikap dan perilaku. Kemudian juga kami mendengar sempat dirawat juga Dr. Icha. 23 Juni Dr. Icha kembali ke Kupang, kemudian juga ada statement bahwa almarhumah ini tidak mau kembali bekerja karena takut dikatain dokter bodoh. Kemudian juga tanggal 26 Juni Dr. Icha akhirnya ditemukan tidak bernyawa akibat bunuh diri. Anda melihat apakah ada implikasi dari tanggal 13 Juni hingga tanggal 26 Juni itu? Apakah tindakan yang diduga diintimidasi 3 anggota DPRD ini memang menjadi trigger atau gimana, Dok? Ketika Dr. Icha ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, mundur, ada peristiwa krusial berikutnya, tepatnya yang mendahului, yaitu peristiwa yang disebut-sebut sebagai intimidasi. Walaupun intimidasi juga menurut saya
perlu kita telaah secara objektif ya. Apakah ini sebuah tafsiran yang sifatnya subjektif, misinterpretasi atau seterusnya. Tapi ada dua peristiwa. Kalau kita bangun kronologinya seperti itu, memang akan dengan serta-merta mudah bagi kita untuk mengatakan kehilangan nyawanya Dr. Icha adalah akibat intimidasi. Kalaulah kita anggap intimidasi itu ya. Dua itu saja, kausalitasnya ini sebabnya, ini akibatnya. Tapi bukan hanya saya yakin sekian banyak sarjana psikologi, sarjana kedokteran, apalagi di bidang psikiatri, sepertinya kita akan bersepakat untuk berteori bahwa adalah sebuah keputusan yang kompleks. Sebagai sebuah keputusan yang kompleks dan salah, pasti bisa dipastikan multifaktor. Penyebabnya pasti majemuk. Kalau kita kemudian berpijak pada teori ini, bahwa merupakan sebuah keputusan yang kompleks, salah, dan pasti multifaktor, maka sudah terlalu simplistis bagi kita untuk membangun kausal bahwa intimidasi merupakan satu-satunya faktor yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kelam yang dialami oleh Dr. Icha. Kalau itu saja batasannya, cara memandangnya seperti itu, maka ini menurut saya akan menghasilkan penyederhanaan yang berlebihan. Oversimplification, bahkan gross generalization, sebuah penarikan simpulan yang sesungguhnya sama sekali tidak bersih. Nah, karena itu, sekali lagi tidak hanya dalam konteks klinis ya, tapi juga dalam konteks forensik, artinya konteks penegakan hukum, otoritas penegakan hukum tidak semestinya hanya berfokus pada masalah ada tidaknya intimidasi. Kemudian turunannya siapa yang melakukan intimidasi. Tidak. Lebih krusial, lebih penting sesungguhnya bagi otoritas penegakan hukum untuk mencari faktor-faktor apa gerangan. Saya ulangi, faktor-faktor apa gerangan yang pada akhirnya membuat Dr. Icha mengambil keputusan sedemikian rupa. Sudah barang tentu kita bisa bayangkan mencari faktor yang majemuk ini kompleksnya luar biasa. Tetapi itu harus dilakukan ketimbang nantinya terselenggara sebuah proses penegakan yang sekali lagi oversimplistis yang bahkan terkesan sebagai hiperkriminalisasi, yaitu proses pelaksanaan mekanisme pidana yang berlebihan dikarenakan mungkin karena desakan publik, karena sempitnya waktu, karena keinginan untuk mendapatkan promosi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lantas faktor-faktor apa tuh, Pak Reza? Sayangnya banyak. Kita tidak cukup punya waktu, bahkan untuk 1 jam, 2 jam, kita butuh waktu ekstra. Coba dicek, adakah kemungkinan Dr. Icha punya problem yang berlangsung jauh sebelum peristiwa yang disebut sebagai intimidasi itu berlangsung? Satu, ada 4 dimensi lah kalau saya coba bikin lebih sistematis ya. Pertama, bagaimana pola belajar dan pola adaptasi seseorang dalam kesehariannya. Berarti ini mengharuskan kita untuk mengikuti bagaimana pola belajar, pola adaptasi seseorang dari waktu ke waktu. Rentang waktunya jadi panjang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana ya seseorang mengekspresikan agresivitasnya. Setiap orang punya agresivitas. Setiap orang punya dorongan untuk berperilaku agresif. Mbak Dian pun pasti punya. Cuma persoalannya, kenapa ada orang yang kemudian mengekspresikan agresivitasnya dengan cara menyakiti dirinya sendiri atau bahkan menghabisi hidupnya sendiri. Dua. Yang ketiga, ini yang seketika. Pada momen yang disebut-sebut sebagai intimidasi itu berlangsung, kira-kira bagaimana ya proses berpikirnya Dr. Icha? Apakah proses berpikir itu wajar adanya? Atau juga dialami oleh dokter-dokter lain di unit gawat darurat ketika berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis? Karena pada akhirnya kita perlu menjawab, kalau dokter-dokter lainnya memang acap kali berhadapan dengan kegentingan sedemikian rupa di ruang gawat darurat, tapi kenapa hanya Dr. Icha? Maaf, bukan berarti maksud saya untuk memojokkan, tapi ini pertanyaan psikologis ya. Saya tidak sedang judgmental, tapi pertanyaan psikologis. Kenapa Dr. Icha yang mengambil keputusan itu? Padahal di rumah sakit perkiraan saya, di instalasi gawat darurat, berhadapan dengan pasien dalam kondisi kritis, lebih dari 1. Tapi kenapa kemudian Dr. Icha? Berarti pada momen ketika bertemunya Dr. Icha dengan pasien atau keluarga pasien, apa yang sesungguhnya berlangsung dalam proses berpikir Dr. Icha? Itu jamak atau ada kekhasan di situ? Dan yang keempat adalah kondisi-kondisi mental lainnya yang barangkali juga perlu kita cari tahu tentang Dr. Icha. Misalnya, apa kiranya obat-obatan yang dikonsumsi oleh Dr. Icha?
adakah persoalan-persoalan psikologis lainnya, masalah-masalah psikologis lainnya yang juga diidap oleh Dr. Icha selama sekian waktu lamanya. Itu juga perlu dicari tahu. Nah, dari 4 poin yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan semakin kita bisa insafi bahwa untuk memahami terjadinya peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Dr. Icha ini bukan persoalan yang remeh dan tidak bisa kita sederhanakan dengan membawa ke ranah hukum lalu mengatakan yang menyebabkan Dr. Icha memutuskan nasib sedemikian rupa adalah peristiwa intimidasi. Titik. Bagi saya, harus saya katakan itu penyederhanaan yang berlebihan. Jadi ada alasan yang lebih dalam dibandingkan Majemuk, multifaktor. Itu dulu yang harus kita gigit kuat-kuat agar kemudian pikiran kita selalu terbuka terhadap berbagai macam kemungkinan, berbagai macam faktor yang berkontribusi bagi peristiwa yang kita perbincangkan ini. Kesadaran kita tentang perbincangan ini sesungguhnya tentang hal yang kompleks semakin penting kita lakukan. Kenapa? Saya yakin Mbak Dian dan seluruh viewers Deep Talk sepakat. Kita tidak ingin kan ada peristiwa serupa. Betul. Kita tidak ingin ada tetangga kita, keluarga kita yang mengambil keputusan dengan cara sedemikian rupa, kan kita tidak ingin. Nah, kalau kita ingin mencegah itu agar tidak berulang, agar tidak mewabah, karena sayangnya ada wabah itu ternyata ada istilahnya. Kalau kita ingin menolak adanya wabah, maka kita harus berangkat dari pemahaman yang utuh, yang menyeluruh, paling tidak tentang peristiwa ini. Oke, dalam satu tulisan, Prof. Reza sempat menyatakan soal kematian almarhumah Dr. Icha ini akibat parasomnia. Apa itu parasomnia? Sebetulnya saya tidak pernah memeriksa Dr. Icha ya. Saya hanya didatangi oleh praktisi hukum dari Nusa Tenggara Timur, sejumlah praktisi hukum yang berkonsultasi atau bertukar pikiran dengan saya tentang istilah-istilah, tentang kode-kode, baik itu dari khazanah psikologi maupun psikiatri. Salah satu kode yang diperlihatkan ke saya, karena mereka tidak paham, karena mereka sarjana hukum ya, salah satu kode yang ditunjukkan ke saya adalah kode yang kemudian saya cari tahu ini, apa makna kode ini, makna deret angka ini apa sebetulnya. Kode ya, kode. Ini kode ini dari mana nih, Prof? Kode itu saya dapat dari para advokat, para praktisi hukum yang menangani kasus ini. Apakah riwayat atau bagaimana? Ini yang saya ceritakan. Tentu untuk mengetahui secara jernih data itu dapat dari mana, seperti apa seluk-beluknya, sepatutnya tidak ditanyakan ke saya. Saya ibaratnya ya seorang ahli lah ya, seorang ahli saja. Ditanyai karena kebetulan memiliki relevansi keilmuan di situ. Ketika kode itu ditunjukkan ke saya, F dan seterusnya, saya cari di dalam DSM. Kita mundur satu langkah Mbak Dian. DSM adalah sebuah dokumen yang sangat penting yang diperbarui secara berkala oleh otoritas psikiatri di Amerika Serikat. DSM ini sering menjadi acuan para ilmuwan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ketika buku acuan yang berjudul DSM itu saya buka, dan kode ini saya cocokkan, memang akhirnya kata yang muncul adalah parasomnia. Tapi saya tidak akan serta-merta mengatakan Dr. Icha adalah pengidap parasomnia ya, yang bisa mendiagnosis seperti itu tentu adalah dokter yang menangani Dr. Icha selama ini. Jadi disilakan ditanyakan ke beliau. Mari kita ubah dari perbincangan tentang Dr. Icha menjadi orang gitu ya. Orang yang mengidap parasomnia memang ditandai oleh sleep terror. Dari istilahnya saja sudah mudah untuk kita imajinasikan. Ini lebih dari sekedar mimpi buruk, tapi mimpi yang sedemikian menakutkan yang kemudian menggerakkan tubuh manusia. Kalau kita sebatas bermimpi, mungkin kita mimpi ketakutan dalam kondisi terpejam ya, tetap diranjang. Atau mungkin kita berteriak. Tapi sleep terror sebagai salah satu bentuk parasomnia itu menggerakkan tubuh kita sehingga tubuh kita bisa saja berjalan seperti sleepwalking gitu ya, berjalan ketika tidur. Namun kekhasannya saya tidak semata-mata beraktivitas biasa. Aktivitas yang saya lakukan karena saya adalah pengidap parasomnia, saya melakukan perbuatan yang dekat dengan kekerasan dan perbuatan yang berbahaya. Tapi tidak disadari. Saya tidak sadar karena saya sedang tidur. Saya sedang tidur. Sampai kemudian ini memang pada titik ekstrimnya adalah orang-orang yang mengidap parasomnia akhirnya bisa melakukan perbuatan sedemikian fatal hingga
mengakhiri hidupnya sendiri. Oke. Dan sebetulnya sudah cukup banyak riset-riset yang mengeksplorasi tali temali antara parasomnia dengan perilaku. Sudah banyak riset tentang hal itu. Nah, jadi alih-alih kita anggap sebagai sebuah keputusan secara sengaja, kalau tadi kan berulang kali saya katakan keputusan yang salah, Iya. keputusan yang salah. Karena saya masih mengikuti nalar awam yang menyebut itu sebagai peristiwa didahului oleh depresi. Tapi setelah saya diajak bertukar pikiran tentang istilah itu, maka saya katakan bahwa siapapun orang yang mengidap parasomnia, memang pada titik yang paling ekstrim, akhirnya bisa melakukan sebuah perbuatan yang dia tidak sadari, justru membahayakan dirinya sendiri. Bahkan berakibat sangat fatal. Oke. Selesai sampai di situ. Jadi ini sungguh-sungguh ingin kita samakan dengan lainnya atau tidak? Sayangnya tidak. Mestinya beda, iya. Sayangnya tidak. Karena tidak ada kesadaran dirinya untuk melakukan hal itu. Karena itu komunitas ilmiah tidak menyebut ini sebagai Oke. tetapi pseudo semu. Di mana letak perbedaannya? Kalau tanda petik sekali lagi merupakan sebuah keputusan yang diambil secara sadar, secara sengaja, dan itu tanggung jawab orang yang melakukannya. Sementara berakhirnya hidup seseorang akibat perbuatannya sendiri, akibat parasomnia, bukan merupakan sebuah keputusan yang dia sadari, bukan keputusan yang dia buat secara sengaja, praktis sesungguhnya itu bukan tanggung jawab dia. Karena tindakan itu dilakukan dalam keadaan dia sedang tidur. Memang tidak sadar melakukan itu. Tidur ya. coba. Iya. Maaf kata, ini hanya ilustrasi sederhana. Ketika kita ngompol, sadar tidak? Tidak. Yang kita mimpi adalah kita sedang menyiram tanaman. Iya, Tanpa sadar kita ngompol. Ibaratnya seperti itu. Tapi ini tentu saja parasomnia lebih kompleks lagi, lebih terrorizing lagi, lebih menakutkan lagi, dan memang lebih sangat-sangat membahayakan. Oke. Nah, jika kematian seseorang, Ya, memang seseorang ya, kita ilustrasikan dengan seseorang. Jika kematian seseorang ini terbukti terjadi tanpa kesadaran Ya. akibat parasomnia Ya. begitu. Lantas terkait dengan implikasi hukum seperti Ya. misalnya adanya dugaan intimidasi, itu dapat diproseskah secara pidana atau bagaimana? Anggaplah ada orang siapapun itu yang hidupnya berakhir akibat perbuatannya sendiri ketika ada dalam kondisi tidur, parasomnia, sleep terror, maka kalau kita ingin tahu berarti apa sih penyebab sampai orang itu melakukan Iya. perbuatan seperti itu, ya kita cuma punya satu pilihan. Kita harus masuk ke dalam mimpi dia. Kita harus mengetahui peristiwa apa yang berlangsung dalam mimpi itu. Dia berinteraksi dengan siapa. Pertukaran pesan atau informasi macam apa yang dia lakukan. Itu kan mustahil untuk kita lakukan. Iya. Mustahil untuk kita lakukan. Nah, karena mustahil untuk kita lakukan, saya hanya ingin berpesan, coba otoritas penegakan hukum eksplorasi kondisi tidur siapapun orangnya yang mengalami parasomnia. Oke. Polisi silakan eksplorasi kondisi tidur pengidap parasomnia. Tapi tidak melompat dengan langsung, kalau tadi Mbak Dian mengatakan ada peristiwa intimidasi, berarti dalam konteks parasomnia, saya punya alasan untuk mengatakan ini, sebutlah peristiwa intimidasi, ini orang parasomnia yang kemudian hidupnya berakhir dalam kondisi tidur, maka sangat mungkin Mimpinya soal orang yang intimidasi. sebab musabab yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini adalah di sini, di tengah ini, yaitu di dalam tidurnya orang yang bersangkutan, siapapun itu. Oke. Implikasi hukumnya apa? Ya menurut saya mana bukti, dibutuhkan dua alat bukti yang meyakinkan gitu ya, untuk langsung menyimpulkan ini loh, intimidasi merupakan satu-satunya faktor tunggal, absolut, tidak terbantahkan, inilah menyebabkan seseorang mengakhiri hidupnya. Saya pikir itu harus dikoreksi. Oke. Lantas dari pihak penyidik sendiri ini bagaimana membedakan hubungan antara intimidasi dengan pengaduan Dr. Ica ke Badan Kehormatan dan kaitannya dengan kematian yang bersangkutan nih, Prof? Dr. Ica membuat laporan ya? Iya, Kemana? sempat. Ke Badan Kehormatan Dewan kalau nggak salah. Karena Dr. Ica membuat laporan ke Dewan Kehormatan DPRD, maka kita bisa pahami itu sebagai sebuah perbuatan sadar kan? Iya. Perbuatan yang disengaja kan? Berarti merupakan tanggung jawab pribadi Dr. Ica kan? Kita harus bedakan berarti. Kita bicara dalam konteks pidana atau kita bicara dalam konteks etik. Etiknya, ya. Kalau dalam konteks etik beralasan dilakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang dianggap
telah melakukan intimidasi terhadap Dr. Icha. Karena apa? Karena laporan itu dibuat dalam keadaan sadar. Sementara dalam konteks pidana, sebagaimana tadi kita diskusikan, sudah muncul nih satu kata yang sangat penting dalam kasus ini, yaitu kata parasomnia. Dan meninggalnya seseorang dalam kondisi parasomnia, ini sekali lagi berlangsung dalam kondisi yang sangat jauh berbeda. Tidak sadar, tidak disengaja, dan yang bersangkutan jelas tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibatnya, kita perlu bedakan cara kita berpikir, cara kita menyikapi, apa implikasi pidana dan apa implikasi etik dari dua peristiwa tersebut. Peristiwa pertama terkait dengan seseorang yang kehilangan nyawa dalam kondisi parasomnia, dan peristiwa berikutnya adalah dalam situasi pelaporan etik yang dilakukan secara sengaja. Oke, kalau kita lihat di laporan pidananya sendiri, ini kan dikenakan pasal, saat ini dari Polda NTT ini sudah menaikkan ke penyidikan, mengenakan pasal 530, yaitu terkait dengan pejabat yang melakukan intimidasi. Menurut Bapak gimana? Saya menghormati otoritas penegakan hukum ya. Ketika saya baca formula pasal 530, dan saya kait-kaitkan ke pasal-pasal yang berdekatan dengan itu, saya bertanya-tanya, tidakkah pasal ini berbicara tentang subjek yang merupakan personil penegakan hukum? Bukan sembarang pejabat. Bukan pejabat publik. Bukan sembarang pejabat. Bukan presiden, bukan menteri, bukan anggota dewan, bukan direktur BUMN, bukan kepala Badan Gizi Nasional. Tapi pasal itu, pasal 530 tadi ya, dan pasal-pasal yang berdekatan yang ada di satu rumpun yang sama, menurut tafsiran saya itu mengena ke subjeknya adalah personil penegakan hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap seseorang. Ini berarti butuh tafsiran. Sayangnya pasal tersebut di dalam penjelasan tidak tersedia tafsiran semacam ini. Tapi itu tafsiran saya. Nah, ada baiknya juga kalau Deep Talk mengundang teman-teman dari disiplin ilmu hukum pidana untuk membuat tafsiran atas pasal tersebut. Apakah sama ataukah berbeda dengan tafsiran saya? Nah, sedikit. Kalau tafsiran saya mengena bahwa sesungguhnya subjek yang disebut dalam pasal ini sesungguhnya adalah personil penegakan hukum, maka salah penerapan pasal. Salah penerapan pasal dong. Jadi memang tidak tepat penerapan pasal itu karena ini untuk penyidik analogi, gitu ya, Pak. Analogi ya. Kita bicara pasal makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian kita pakai untuk warga yang menolak Pak Lurah. Mengena tidak? Kan tidak mengena. Nah, itu ilustrasi sederhana tentang jangan sampai terjadi kesalahan penerapan pasal. Kita kembali ke kasus kematian Dr. Icha nih, Prof. Ini kan tidak bisa disimpulkan apakah karena bullying kah atau adanya dugaan intimidasi gitu. Tapi bagaimana nih kita caranya untuk membedakan dampak perundungan, gangguan mental atau faktor medis yang memang diderita seperti salah satunya parasomnia ini? Bully itu memang masalah serius. Sampai-sampai di komunitas psikologi forensik ada istilah bullycide. Orang yang memilih mengakhiri hidupnya akibat bullying. Tapi sekali lagi kita harus pahami sebagai multifaktor ya. Nah, sayangnya kalau orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak bisa tanya dia kan. Kenapa kamu melakukan tindakan seperti itu, kita bisa tahu, tidak bisa tahu. Namun otoritas psikologi punya dua metode yang disilakan sebagai otopsi psikologis. Apa ini maksudnya otopsi psikologis? Otopsi psikologis dilakukan atau diselenggarakan untuk mengetahui sesungguhnya penyebab orang meninggal apa sih? Padahal dia sudah tidak ada nih. Jadi kita tidak bisa bertanya kan? Otopsi psikologis dilakukan lewat dua pendekatan. Satu, dengan melakukan pemeriksaan ke orang-orang yang dianggap mengenal orang yang sudah meninggal tersebut. Di rumah, di kantor, di masyarakat, silakan ditanya. Cara yang kedua adalah pengecekan dokumen. Berarti cek catatan BPJS-nya, cek riwayat medisnya, cek resep-resep yang pernah dia tebus di apotik. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang apa sesungguhnya kondisi yang dialami oleh orang yang sudah meninggal dunia ini. Nah, apakah bully termasuk di dalamnya? Mungkin saja. Mungkin saja. Kalau mungkin kita tanya ke orang-orang sekitar, apakah yang bersangkutan mengalami bully? Mungkin saja. Apalagi, ini ketika kalau kembali ke Dr. Icha ya, profesi sebagai dokter
dalam sekian catatan atau pemberitaan di tanah air kita menunjukkan bully terjadi luar biasa Betul. oleh dokter senior terhadap dokter junior. Bukan sekali, 2 kali loh. Iya, dan ada banyak beberapa kasus nih Ya. dokter-dokter PPDS yang meninggal dunia akhirnya Perlakuan karena seniornya kan? perlakuan senior. Ya. Nah, berarti benar kan perlu dilakukan otopsi psikologis termasuk dengan melakukan pemeriksaan ke orang-orang yang dianggap mengenal yang berada di kantor. Seberapa kencang berlangsung perundungan di sana oleh dokter senior terhadap junior, oleh sesama kolega dan seterusnya. Oke, lalu kenapa nih Prof, orang yang mengalami bullying atau korban bullying ini bisa berubah dari pribadi yang tertekan menjadi melakukan tindakan agresif, tidak hanya self-harming atau mungkin bisa juga menyakiti orang lain gitu? Karena ini saya berulang kali masuk kurang persidangan terkait dengan bullying ya, tapi memang bullying di kalangan anak-anak, di kalangan pelajar. Saya katakan negara kita semua selalu datang terlambat dalam peristiwa bully. Oke. Kita selalu memberikan wejangan klise. Tenang saja, waktu akan mengobati dirimu. Maafkan mereka. Itulah sisi kemuliaanmu. Alih-alih membantu, kita justru memberikan beban ekstra ke pundak orang-orang yang sesungguhnya sudah menjadi korban bullying itu sendiri. Karena kita terlambat hadir, maka praktis pertolongan juga tidak kunjung datang kepada mereka. Kondisi sudah terlanjur berat. Ketika kondisi sudah terlanjur berat, kemungkinan cuma 2. 1, membenci diri sendiri karena menganggap saya memang tidak layak, saya memang hina, atau melakukan retaliasi, aksi balas dendam. Sekian banyak kasus bullying yang saya hadir di persidangan adalah korban-korban bullying yang mengambil langkah kedua, yaitu retaliasi. Balas dendam. Menyedihkan ya. Dengan sekali gebrak, orang yang bertahun-tahun menjadi korban seketika duduk di kursi pesakitan. Hanya dengan aksi balas dendam 1 kali. Padahal aksi balas dendam itu merupakan puncak setelah dia mengalami penderitaan bertahun-tahun lamanya sebagai korban. Namun kita, termasuk otoritas penegakan hukum kita, bisa dikatakan tutup mata terhadap kesengsaraan menahun itu. Karena fokusnya adalah apa yang sudah pesakitan lakukan terhadap orang yang sesungguhnya telah membuli dia selama sekian lama. Oke, di titik mana sih Prof orang yang menjadi korban bullying ini akhirnya berkembang menjadi kemarahan, dendam hingga akhirnya bisa melakukan retaliasi atau balas dendam tadi nih? Sayangnya tidak ada teori tunggal ya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan tidak ada. Karena tiap orang punya ambang toleransinya yang berbeda satu sama lain. Dan tiap orang punya kemampuan adaptasi yang juga beragam satu sama lain. Tapi harus kita sepakati bersama bahwa bully merupakan masalah serius. Saya ke sekian banyak lembaga dan kementerian yang mengurusi masalah sosial, masalah perlindungan perempuan dan anak, dan seterusnya, mengatakan ada 4 persoalan yang harus kita prioritaskan. Salah satunya adalah kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual, yang semuanya bisa saja menjelma dalam perilaku bullying. Perundungan. Masalah perundungan, masalah bully ini kan tidak hanya soal pelaku dan korban saja, tapi juga mungkin ada satu pola pendidikan yang salah. Ya. Apa yang mestinya orang tua lakukan? Mungkin pertama untuk deteksi dini kalau anaknya ini adalah seorang korban gitu. Sehebat-hebatnya orang tua memberikan edukasi, tapi realitasnya akhirnya orang akan masuk ke dalam lingkungan di luar rumah yang menerapkan budaya power asimetri, relasi kuasa yang timpang. Berarti ada pihak yang kuat, ada yang lemah, ada yang dominan, ada yang submisif, ada yang superior, ada yang inferior, ada yang berpengaruh, ada yang dipengaruhi, ada yang mengintimidasi, ada yang diintimidasi. Nah, boleh percaya boleh tidak, ketika seseorang mengalami situasi perundungan akibat berada dalam lingkungan yang ditandai oleh power asimetri itu, kemudian orang ini mencari pertolongan, tadi saya katakan, alih-alih mendapat pertolongan, orang yang menderita akibat bully ini justru diberikan beban ekstra. Nurut saja. Itu sudah biasa kok. Nah, itu mungkin memang menyakitkan. Dibully oleh senior sesama dokter itu memang mungkin sangat membebani. Tapi coba tahanlah. Karena toh senior-seniormu bisa lolos juga kok. Mereka toh dulu juga pernah dibully tapi mereka sehat kok. Nah, itu cara kita mewujangani para korban bullying akhirnya membuat mereka semakin menderita. Sayangnya ya, ini akibat karena kita terekspos pada pemberitaan ya.
Sayangnya kita juga tahu, ternyata profesi-profesi yang kita anggap luhur, profesi yang menyehatkan, profesi yang menyembuhkan, yang menghidupkan, ternyata juga di dalamnya ditandai oleh bully, oleh senior terhadap juniornya. Praktis ini masalah yang sangat sistemik yang tidak bisa didekati atau ditangani hanya case by case, tapi betul-betul oleh otoritas kesehatan ataupun otoritas lainnya harus betul-betul membangun sebuah sistem dan budaya yang lebih sehat terkait relasi antara senior dengan junior. Terakhir mungkin pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap tenaga-tenaga kesehatan di luar sana yang pekerjaannya ini berada di tekanan yang sangat tinggi nih Pak? Zero tolerance terhadap bully. Bully dalam bentuk apapun, tanda petik sesepele apapun, baik lisan apalagi perbuatan, haram hukumnya, titik, itu saja. Siapapun praktisi, profesional yang melakukan bully atau perundungan, tidak ada peringatan 1, tidak ada peringatan 2, tidak ada peringatan lisan, tidak ada peringatan tertulis, langsung berhentikan. Itu cara revolusioner yang mudah-mudahan bisa memutus mata rantai perundungan. Baik, jadi memang intinya adalah zero tolerance to bully. Kemudian juga harus ada tindakan tegas terhadap si pelakunya juga. Betul. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Reza Indragiri sudah bergabung dengan Deep Talk hari ini Bapak. Tentunya kita berharap bahwa tidak akan ada lagi dokter-dokter ICA lainnya atau dokter-dokter lainnya seperti korban-korban bullying ini yang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena adanya perundungan atau hal-hal lain. Baik, terima kasih. Berarti satu kalimat kecil. Baik, berarti para dokter juga harus punya keinsafan bahwa sesungguhnya mereka manusia yang bisa lemah, bisa lelah, bisa sakit, bisa takut. Sehingga berobatlah. Berobatlah. Jadi memang harus tenaga-tenaga kesehatan yang merasa burnout terhadap pekerjaannya, mereka punya kewenangan sendiri untuk saya capek, saya lelah, saya harus berobat, saya butuh pertolongan begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Reza Indragiri sudah bergabung dengan Deep Talk. Ya, Sobat iNews, itu tadi perbincangan saya dengan Prof. Reza Indragiri. Semoga tidak akan ada lagi dokter-dokter ICA lainnya yang atau juga dokter-dokter PPDS lainnya yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena perundungan. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Deep Talk selanjutnya.